Hai guys, ketemu lagi bersama saya Justin di sini. Kali ini kita akan belajar kaitannya dengan merencanakan hasil. Nah, ketika kita menulis sebuah proposal penelitian, biasanya kita juga harus mulai bisa menggambarkan hasil yang diharapkan di dalam proposal. Biasanya tercermin dari tujuan penelitian yang kita inginkan, kemudian tercermin dari hipotesis yang kita bangun, kemudian yang akhirnya itu semua akan menjadi patokan kita dalam memilih uji, gitu ya. Nah, pada proposal hasil yang diharapkan itu dapat tercermin pada dummy tabel. Jadi seperti template tabel untuk kita sajikan datanya nantinya. Nah, sebelum kita membuat dummy tabel, yang perlu kita tahu adalah hasil yang diharapkan itu seperti apa berdasarkan masalah penelitian. Nah, kalau berbicara masalah penelitiannya, kalau masalah penelitian deskriptif yang bentuknya kategori, maka hasil yang diharapkan dari deskriptif kategori adalah dalam bentuk proporsi, ada interval kepercayaan dan proporsinya sendiri. Jadi interval kepercayaan dari proporsinya. Kemudian deskriptif numerik. Kalau masalahnya adalah deskriptif numerik yang akan terpecahkan, maka hasil yang diharapkan biasanya berbentuk rata dan jangan lupa interval kepercayaan dari rata tersebut. Kemudian jika masalah penelitian itu mau dipecahkan secara korelatif, yang mana jawabannya mau melihat hubungan, maka hasil yang diharapkan adalah nilai korelatifnya, kemudian jangan lupa arah korelatifnya dan nilai p-value-nya. Kemudian kalau analitik komparatif kategorikal tidak berpasangan, kemudian analitik komparatif kategori berpasangan, apa yang hasil yang diharapkan dari analisis ini? Yaitu perbandingan proporsi, kemudian interval kepercayaan, perbandingan proporsi dan nilai P. Kemudian kalau berbicara analitik komparatif numerik tidak berpasangan, dua kelompok maupun lebih dari dua kelompok, kemudian analitik komparatif numerik berpasangan dua kelompok, kemudian analitik komparatif numerik berpasangan lebih dari dua kelompok, maka hasil yang diharapkan biasanya adalah selisih rata, kemudian interval kepercayaan dari selisih rata tersebut dan nilai P. Kemudian kalau itu analisisnya multivariat regresi linear, maka hasil yang diharapkan muncul adalah koefisien korelasi, koefisien determinan, persamaan regresi dari kelayakan model. Kemudian multivariat regresi logistik, apa yang dihasilkan, apa yang diharapkan ketika kita melakukan analisis multivariat regresi logistik, yaitu ada odds ratio, kemudian persamaan regresinya, prediksi probabilitas, dan kelayakan model. Nah, kalau pada penelitian diagnosis, maka biasanya harapan yang diharapkan adalah sensitivitas, spesifisitas, nilai dugaan positif, nilai duga negatif, rasio kemungkinan positif, rasio kemungkinan negatif. Kemudian untuk analisis survival itu biasanya incident rate, hazard ratio, persamaan model, kemudian prediksi survival dengan prediksi hazard. Nah, dari sekian banyak hasil yang diharapkan, di sana ada konsep interval kepercayaan dan nilai P yang merupakan dua terminologi yang penting. Nah, tadi saya menyebutkan bahwa konsep interval kepercayaan dan nilai P merupakan dua terminologi yang penting. Nah, sehingga saat ini kita
ngobrol soal konsep interval kepercayaan. Nah, sebagaimana telah kita ketahui, penelitian yang kita lakukan biasanya pada sampel. Karena penelitian dilakukan pada sampel, hasilnya yang kita peroleh adalah nilai pada sampel. Sementara itu, tujuan dari penelitian bukan hanya untuk memperoleh nilai pada sampel, tetapi juga bisa nilai pada populasi. Jadi dari situ muncullah pertanyaan bahwa bila pada sampel kita mendapatkan proporsi, terus berapa proporsi pada populasi? Nah, bila pada sampel kita mendapatkan nilai rata, terus berapa rata pada populasi? Kemudian bila pada sampel kita dapatkan perbandingan proporsi, berapa perbandingan proporsi pada populasi? Dan bila pada sampel kita mendapatkan perbedaan rata, kira-kira berapakah perbedaan rata pada populasi? Nah, semua pertanyaan di atas itu bisa dijawab oleh interval kepercayaan, karena interval kepercayaan adalah rentang nilai yang diprediksi pada populasi. Nah, dari mana kita bisa memprediksi nilai tersebut? Kita bisa memprediksi nilai tersebut dari nilai yang kita peroleh dari sampel, sehingga kita bisa memformulasi interval kepercayaan, yaitu sebagai rentan nilai yang diprediksi pada populasi. Kemudian nilai prediksi pada populasi itu dapat dihitung karena kita mengetahui nilai pada sampel. Kemudian nilai interval kepercayaan itu dapat dihitung untuk semua nilai yang diperoleh pada sampel. Nah, dari situlah bisa muncul jawaban bila pada sampel kita memperoleh proporsi, kita juga dapat menghitung prediksi proporsi pada populasi. Nah, bila pada sampel kita memperoleh rata, kita juga dapat menghitung prediksi rata pada populasi dan seterusnya gitu. Kemudian itu tadi interval kepercayaan, sekarang adalah nilai P atau p-value. Nah, nilai P itu merupakan hasil yang diperoleh pada jenis pertanyaan analitik. Nah, pada uji statistik kita selalu menetapkan dua hal, yaitu hipotesis nol dan batas kemaknaannya. Nah, hipotesis nol sendiri adalah hipotesis yang menyatakan tidak ada perbedaan atau tidak ada hubungan. Kemudian batas kemaknaan yang umum dipakai dalam penelitian kesehatan masyarakat adalah 5%. Itu artinya apabila hasil uji statistik mendapatkan nilai P di atas 5%, maka hipotesis nol diterima. Secara umum berarti bisa dikatakan tidak memiliki makna atau tidak bermakna. Kemudian apabila hasil uji statistik mendapatkan nilai p-value di bawah 5%, berarti hipotesis nol kita tolak secara umum, berarti bisa dikatakan ada makna atau bermakna. Nah, berikutnya kita berbicara mengenai dummy tabel. Apa itu dummy tabel? Dummy tabel adalah tabel yang dibuat oleh peneliti yang menunjukkan rencana hasil yang akan diperoleh oleh peneliti oleh penelitian yang akan dilakukan. Nah, dummy tabel sendiri dibuat persis seperti tabel yang akan diperoleh. Kalau boleh dibilang seperti template ya, tetapi tabel tersebut belum ada isinya. Artinya teman-teman semua sudah tahu setelah penelitian ini nanti selesai, saya tampilan hasilnya akan seperti ini. Jadi oleh karena itu, buat teman-teman yang lagi proposal, jangan lupa penting untuk melakukan atau membuat dummy tabel, merencanakan tabel hasil, supaya nanti cepat ketika selesai dari lapangan tidak bingung
kebanyakan dari mahasiswa itu bingung setelah penelitian selesai, ini mau diuji caranya apa, bagaimana caranya, bingung. Nah, di bawah di layar itu ada contoh tabel dummy, yaitu contoh di sana adalah dummy tabel untuk deskripsi kategori hipertensi, tidak hipertensi. Yang diperlukan adalah frekuensi, N-nya, dan persentase. Jangan lupa interval kepercayaannya. Interval kepercayaan dari 95%. Ini kalau deskripsinya adalah numerik, maka yang dimunculkan adalah rata dan simpangan baku. Jangan lupa interval kepercayaan. Nah, hasil yang diharapkan itu biasanya berdasarkan jenis masalah yang kita buat, yaitu bila hasil yang diharapkan untuk deskriptif kategori, maka tabel yang harus kita siapkan adalah tabel proporsi dan interval kepercayaan dari proporsi tersebut. Nah, proporsi sendiri adalah perbandingan antara subjek yang mengalami efek yang dilihat dibandingkan terhadap keseluruhan subjek. Di sini contohnya, seorang peneliti ingin mengetahui proporsi prevalen diare pada anak balita di suatu kecamatan. Setelah dilakukan perhitungan besar sampel, diperlukan subjek sebanyak 2.000 orang. Nah, dengan demikian, hasil yang diharapkan dari penelitian tersebut adalah proporsi diare dan interval kepercayaan. Sehingga contoh dummy tabel untuk deskriptif kategori adalah tadi kita butuhnya adalah frekuensi dan persentase. Sehingga di sini dari 2.000 orang ini berapa yang diare, berapa yang tidak diare, berapa persen, kemudian interval kepercayaannya berapa. Kemudian hasil yang diharapkan untuk deskriptif numerik. Nah, untuk deskriptif numerik biasanya menggunakan angka rata dan interval kepercayaan dari proporsi tersebut. Contohnya di sini, seorang peneliti ingin mengetahui rata kadar hemoglobin pada ibu hamil di suatu kecamatan. Maka dari perhitungan besar sampel menunjukkan kebutuhan sampel minimalnya adalah 150. Maka di sini adalah variabel hemoglobinnya, kemudian nilai rata, dibutuhkan simpangan baku dan interval kepercayaan. Kemudian apabila hasil yang diharapkan adalah untuk analisis korelatif, maka yang harus muncul dalam dummy tabel atau template yang kita buat sebagai perencanaan hasil adalah nilai koefisien korelasi, kemudian arah korelasi, dan nilai P dari korelasi. Bisa dicontohkan seperti ini. Kemudian bagaimana dengan hasil yang diharapkan untuk analitik komparatif kategori berpasangan atau tidak berpasangan? Maka yang perlu kita munculkan adalah proporsi pada masing-masing kelompok, kemudian perbandingan proporsi antar kelompok, interval kepercayaan, dan nilai P. Nah, dikenal dua konsep perbandingan proporsi, yaitu ada resiko relatif atau RR dan odds ratio atau OR. Nah, berdasarkan desain studi, RR adalah perbandingan proporsi yang digunakan dalam desain studi kohort. Sedangkan odds ratio adalah perbandingan proporsi yang digunakan dalam penelitian kasus kontrol. Sehingga menurut konsep dasar, RR adalah perbandingan insiden, sedangkan OR adalah perbandingan odds. Nah, berikut adalah hasil yang diharapkan untuk analitik komparatif kategori berpasangan maupun tidak berpasangan. Tampilan tabelnya seperti ini. Nah, tabel dummy pada analitik dengan desain kohort adalah, jangan lupa teman-teman, baris itu adalah faktor risiko atau exposure,
kemudian untuk kolom adalah efek atau penyakitnya. Kemudian Anda buat tabelnya seperti ini. Untuk kohor totalnya adalah pada baris, karena untuk desain studi kohor kita mulai dari paparan, sehingga yang kita lihat totalnya adalah yang baris. Kemudian kita tampilkan p-value, RR-nya, dan interval kepercayaan. Nih ya teman-teman, tidak semua kolom dan baris harus 100%, tetapi 100% pada data yang kita sajikan itu berdasarkan desain studi. Jadi kalau kohor pakainya 100%-nya ada pada baris. Kemudian hasil yang diharapkan untuk analitik komparatif kategori berpasangan atau tidak berpasangan dengan desain studi kasus kontrol. Karena kasus kontrol itu dimulai dari kasus dan kontrol atau penyakit atau dari efeknya, maka teman-teman harus perhatikan bahwa 100% pada kasus kontrol ada pada kolom, sehingga tampilan tabel dummy-nya seperti ini. Ada faktor risiko, efek, lagi-lagi saya ingatkan baris itu adalah faktor risiko atau exposure, sementara kolom itu ditempatkan untuk disease atau efek. Kemudian munculkan p-value-nya, odds ratio, dan interval kepercayaan. Nah, bagaimana jika desain studi kita cross-sectional? Untuk tabel dummy-nya tadi, prinsip pada penelitian cross-sectional, data efek dan faktor risiko diambil dalam waktu yang bersamaan, di mana kita tidak bisa dipastikan variabel mana yang mendahului yang mana, sehingga peneliti bisa memilih total ada pada baris atau kolom. Yang perlu diperhatikan adalah cara membaca hasil analisis tersebut. Nah, kemudian besar resiko pada desain studi kasus kontrol yang digunakan adalah prevalence ratio. Nah, ini berikutnya adalah analitik komparatif numerik berpasangan atau tidak berpasangan. Maka hasil yang diharapkan adalah rata pada masing-masing kelompok, kemudian selisih rata antar kelompok, kemudian interval kepercayaan dan nilai P-nya. Oke. Kemudian untuk hasil yang diharapkan untuk analitik multivariat regresi logistik, yang diinginkan dari hasil analisis multivariat yaitu memperoleh variabel apa saja yang berhubungan dengan variabel dependen, kemudian urutan kekuatan hubungannya bagaimana, kemudian bagaimana model yang diperoleh. Jadi variabel yang berhubungan dapat diketahui dengan nilai P, kemudian ukuran kekuatan OR, dan model yang diperoleh dapat diketahui dengan nilai B, sehingga tampilan dari tabel penyajian hasilnya dari analitik multivariat adalah seperti yang ada pada layar. Kemudian, hasil yang diharapkan untuk analitik multivariat regression linear, maka kita lihat dulu yang diinginkan ketika kita melakukan analisis multivariat regresi linear adalah memperoleh variabel apa saja yang berhubungan dengan variabel dependen, kemudian urutan kekuatan hubungan, kemudian model yang diperoleh, sehingga variabel yang berhubungan kita dapat ketahui dengan melihat nilai P-nya, kemudian ukuran kekuatan dapat diketahui dengan nilai R, dan model yang diperoleh dapat diketahui dengan nilai B, sehingga tampilan dari tabel dummy tabelnya adalah seperti yang ada di layar. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan singkat kaitannya dengan tabel dummy. Saya berharap teman-teman bisa belajar, sehingga ketika teman-teman membuat proposal penelitian, teman-teman juga sudah merencanakan tabel dummy tersebut, sehingga mudah bagi teman-teman ketika hasil sudah diperoleh,
teman-teman tinggal memasukkan hasil yang sesungguhnya ke tabel dummy tersebut. Jadi penting sekali buat teman-teman mempersingkat waktu dengan membuat perencanaan hasil gitu ya. Saya rasa video ini sampai di sini dulu. Terima kasih buat perhatiannya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.